Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Amos, bab 6, ayat 1a dan ayat 4-7. Kitab Amos ini istimewa, bukan hanya karena isinya yang keras, tetapi juga karena sosok Amos sendiri yang begitu unik. Ia bukan nabi profesional, bukan imam bait Allah, melainkan seorang gembala dan pengolah pohon ara dari Tekoa. Tuhan memanggil seorang yang sederhana untuk berbicara lantang di hadapan para pembesar. Cara Amos menyampaikan nubuat pun khas, tajam, puitis, kadang seperti sindiran yang menyentil hati. Ia tidak sekedar marah-marah, tetapi memotret kehidupan sosial yang nyata. Pesta pora di istana, musik yang meriah, dipan gading yang mewah, semua ditampilkan kontras dengan penderitaan kaum miskin. Di bacaan hari ini, kita diajak membayangkan suasana pesta itu. Para pemimpin duduk santai, makan domba pilihan, bernyanyi riang. Seakan dunia ini baik-baik saja. Tetapi melalui Amos, Tuhan berkata, sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Pesannya keras, karena Tuhan ingin mengguncang hati mereka yang terlalu nyaman. Amos diutus Allah untuk bernubuat di kerajaan Israel Utara, tepatnya di Betel, pusat ibadah dan kekuasaan. Jadi, dia seperti pendatang yang datang mengkritik bangsawan, imam, dan raja di wilayah yang bukan tanah kelahirannya. Itulah sebabnya banyak orang yang menolak dan mengusirnya. Amos dikenal dengan keberaniannya mengecam ketidakadilan sosial, penindasan orang miskin, korupsi hukum, pesta pora tanpa peduli penderitaan orang lain. Nubuatnya penuh dengan gambaran nyata. Ia mengungkapkan dosa umat dengan bahasa yang keras namun jujur. Di zaman Nabi Amos adalah masa kemakmuran di Israel Utara, terutama di zaman Raja Yerobeam II. Pertanian melimpah, ekonomi maju, rumah-rumah megah dibangun, pesta-pesta meriah diadakan. Tetapi di balik kemakmuran itu ada jurang sosial yang dalam. Orang kaya menindas orang kecil, hukum diputarbalikkan demi kepentingan penguasa. Orang miskin dijual karena hutang kecil. Para pemimpin berpuas diri, merasa aman dari hukuman Allah. Itulah yang membuat Amos dalam tanda kutip menyerang gaya hidup mewah para bangsawan yang tidak peduli pada nasib orang kecil. Mari kita bedah per ayat. Coba bayangkan suasana di pelataran suci Betel ketika Amos berdiri dan berseru lantang di tengah keramaian. Ayat 1a, celakalah kamu yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Ini seruan pembuka yang keras. Amos mengguncang kenyamanan para pemimpin Israel dan Yehuda. Mereka merasa aman dengan benteng-benteng dan kekuatan militer. Padahal dosa mereka membuat bangsa ini rapuh di mata Tuhan. Ayat 4-6. Amos mengecam gaya hidup mewah. Mereka tidur di ranjang gading, makan daging anak domba pilihan, bernyanyi-nyanyi sambil minum anggur dari bokor. Semua ini menunjukkan mereka hidup berfoya-foya dan tidak peduli penderitaan bangsanya. Kata tidak peduli kemusnahan keturunan Yusuf adalah teguran paling keras. Mereka menutup mata terhadap kehancuran moral dan sosial yang akan menimpa bangsa. Ayat 7, Amos menubuatkan hukuman.
sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Di kepala barisan artinya yang paling awal dan paling dahulu. Ini berarti para pemimpin itu adalah yang pertama dibuang. Amos menubuatkan pembuangan Asyur yang benar-benar terjadi di sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Mereka yang paling mulia justru akan menjadi yang pertama digiring di pengasingan. Pesan Amos jelas. Ia menegur pemimpin, imam, dan orang kaya yang mengabaikan keadilan. Sasaran utamanya adalah kelas elit Israel Utara yang merasa aman di Gunung Sion dan Gunung Samaria. Tetapi pesannya berlaku juga untuk kita sekarang. Ketika kita lupa pada penderitaan orang kecil, kita pun sedang menjauhkan diri dari Allah. Catatan untuk lektor. Tutup mata, dengarkan contoh bacaan yang saya bacakan di akhir video. Bayangkan, Amos berdiri di depan bangsawan di Betel. Suaranya lantang, tegas seperti orasi seorang nabi yang berani menegur. Hal ini dilakukan agar di kepala kalian terbentuk situasi saat itu, merasakan apa yang terjadi dan bisa membantu kalian menyampaikan pesan dari perikop ini. Jika kalian membacanya dengan seksama, teguran ini mempunyai kalimat-kalimat yang puitis dan indah. Jadi kalau kalian menyadarinya, mungkin akan membantu kalian memandang bacaan ini bukan cuma teguran semata. Lalu, gunakan nada suara yang mantap, namun jangan sampai terlalu meledak-ledak. Karena tujuan Amos bukan menjatuhkan, tetapi menyadarkan. Yang terakhir, jangan membaca dengan tempo yang terlalu cepat atau lambat. Coba dengarkan tempo yang saya pakai saat membacakannya. Sekian. Selamat bertugas sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di Gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan.